Oke, perkenalkan nama saya Salsabila, tutor kalkulus dari Asrama ITB. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dua peubah. Apa sih fungsi dua peubah itu? Jadi, fungsi dua peubah adalah kita melakukan pemetaan fungsi f dengan domain di R2 ke R3. Misalnya kita punya contoh fungsi f(x,y) atau fungsi dua peubahnya adalah y kuadrat min x kuadrat. Bagaimana sih bentuknya di R3? Jadi ini dasar bagaimana kita menggambarkan fungsi dari R2 seperti ini ke R3 adalah seperti saat kita menggambar di bidang XY. Tapi bedanya untuk di fungsi dua peubah kita menggambarkan menggambarkan fungsi ini ke bidang X, Y, Z. Jadi untuk yang bentuk yang pertama, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini bentuknya adalah hiperboloida. Dan yang kedua, fungsi X kuadrat plus Y kuadrat adalah bentuknya seperti ini, fungsi paraboloida. Dan masih ada banyak sekali bentuk di R3 atau bentuk dari fungsi dua peubah. Contoh lainnya adalah seperti ini. Nah, untuk bentuk-bentuk yang lain, mungkin di bab-bab sebelumnya udah dijelaskan apa aja sih fungsi yang harus kalian tahu gitu. Minimal kalian hafal gitu persamaannya apa aja, kayak kerucut elipstik, paraboloida, hiperboloida, terus yang bentuknya kayak ya yang seperti itulah yang pernah dijelaskan di bab sebelumnya. Lalu sebagai pendahuluan juga, kalian juga harus tahu nih, apa sih peta kontur itu? Mungkin sering dengar kan, ada beberapa soal juga yang menyebutkan kayak gambarkan peta kontur dari bentuk atau dari fungsi berikut gitu. Lah, peta kontur itu adalah kita menggambarkan fungsi dua peubah ke bidang XY, yaitu misalkan kita punya fungsi dua peubah f(x,y), jadi kita menggambarkan bedanya sama yang sebelumnya atau sama yang ini. Lah, saat yang ini kita menggambarkan si fungsinya itu, fungsi ini, y kuadrat min x kuadrat dan x kuadrat plus y kuadrat ke bidang 3 dimensi atau bidang x, y, z. Nah, untuk di peta kontur, kita menggambarkan fungsi dua peubah tersebut ke bidang x, y. Jadi, kita memisalkan si z-nya itu konstan. Gitu. Z-nya konstan atau di bidang z sama dengan 0 atau bidang x, y sama aja gitu. Jadi kita memisalkan si f(x,y)-nya itu sama dengan c. Jadi z-nya menjadi suatu konstanta tertentu. Misalnya peta kontur untuk y kuadrat min x kuadrat atau hiperboloida, kita bisa dapat bentuknya seperti ini. Dan terus yang selanjutnya untuk yang paraboloida, kita punya peta konturnya seperti ini. Jadi lah, kalau ini di bidang X, Y, Z-nya seperti ini. Seperti gambar yang sebelumnya, ini penampakan lainnya. Jadi kita bisa, kalau dia itu diproyeksikan atau digambarkan di bidang X, Y, itu akan jadi seperti ini. Gitu. Selanjutnya kita masuk di turunan parsial. Untuk turunan parsial kita mempunyai definisi. Seperti biasa, definisi dari turunan biasanya akan didefinisikan sebagai limit atau didefinisikan dengan limit. Lah, untuk turunan parsial ini misalkan, jadi kan kalau di fungsi dua peubah itu kita punya fungsinya itu dalam bentuk x, y. Maksud dari turunan parsial ini kita menurunkan si fungsinya itu terhadap si x atau terhadap si y. Saat kita menurunkan fungsi terhadap x atau fx seperti ini, biasanya disimbolkan seperti itu, atau bisa juga pakai do x, bentar, do
do F, do X, atau bisa juga disimbolkan do X dari F XY. Nah, seperti ini. Jadi saat kita menurunkan terhadap salah satu, terhadap X atau Y, kita membuat si salah satu yang lainnya ini sebagai fungsi konstan. Misal kita akan menurunkan terhadap si X, kita menganggap si Y-nya ini konstan. Jadi yang akan berubah hanya si X-nya aja gitu. Jadi persamaan atau definisi dengan limitnya itu menjadi seperti ini. Hal tersebut juga akan berlaku untuk turunan parsial terhadap Y. Langsung aja kita masuk ke contoh. Misal kita punya fungsi dua paubah fxy sama dengan x kuadrat y plus y kuadrat min 2xy. Untuk turunan parsial yang pertama kita punya fx dan fy. Jadi kita menganggap untuk turunan parsial terhadap x, kita menganggap si y-nya ini konstan. Jadi kita hanya melihat atau kita hanya menurunkan fungsi x-nya aja. Jadi untuk fungsi dua paubah ini terhadap turunannya terhadap fungsi x, yaitu kita bisa dapat 2xy min 2y. Min 2y karena kenapa cuma hanya min 2y? Karena kita di sini kita nggak punya fungsi, nggak punya x kan, kita punya y. Berarti kayak konstan diturunkan terhadap x, berarti kita dapat 0. Jadi kita dapat turunan terhadap x-nya adalah 2xy min 2y. Selanjutnya untuk turunannya terhadap y, kita bisa turunkan ini terhadap fungsi terhadap fungsi y, kita dapat x kuadrat plus y kuadrat kita terus turunkan terhadap y, kita dapat 2y. Untuk min 2xy, kita turunkan terhadap y, kita dapat min 2x. Nah, untuk turunan parsial ini, kita bisa turunkan beberapa kali terhadap 2 kali atau bahkan lebih. Terus aku ambil contoh lagi, kalau kita ambil turunan keduanya kita bisa dapatkan, kita tadi punya turunan pertama ini kan, terhadap x dan terhadap y. Nah, kalau kita mau turunin lagi gimana? Sama, kita harus turunkan dia juga terhadap x atau terhadap y. Misal kita punya turunan fxx, turunan fx. Untuk turunan yang pertama kita akan turunkan lagi terhadap x, jadi kita punya fxx sama dengan 2y. Yang ininya kita anggap konstan kan, jadi sama dengan 0. Berarti kan harusnya kayak gini ya, min 0 sama dengan 2y. Selanjutnya untuk yang fy kita turunkan lagi terhadap y, kita punya fy-nya sama dengan 2. Kita cuma punya turunan dari sini aja. Nah, gimana sih? Apakah bisa gitu kita menurunkan yang awalnya kita turunkan terhadap x, lalu kita turunkan terhadap y, atau bahkan sebaliknya, kita turunin dulu terhadap y, lalu kita ingin diturunkan lagi terhadap x. Bisa juga, ini kita bisa dapatkan juga fxy dan fyx. Jadi untuk yang fxy kita turunkan dulu terhadap x, lalu kita turunkan terhadap y. Sedangkan untuk fyx kita turunkan dulu terhadap y, lalu kita turunkan lagi terhadap x. Nama dari dua
ini, dua persamaan ini, fxy dan fyx, itu biasanya disebut sebagai turunan parsial campuran. Nah, kita dapatkan hasil fxy-nya adalah 2x min 2, sedangkan fyx-nya 2x min 2. Materi selanjutnya adalah limit dan kekontinuan. Kita memiliki definisi limit, yaitu kita katakan limit xy mendekati AB dari fxy sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga mutlak dari fxy dikurangi L kurang dari epsilon, dan norm dari xy dikurangi AB ada di antara 0 sampai delta. Nah, untuk pembuktian definisi limit ini, kalian bisa baca sendiri di buku Purcell atau sumber-sumber yang lainnya, atau kalian juga bisa mencoba sendiri untuk membuktikan sesuai dengan materi yang telah dipelajari di bab pendahuluan sebelumnya. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa catatan terkait definisi limit atau terkait limit ini, yaitu yang pertama, limit fungsi f di x 0, y0 sama dengan L apabila untuk setiap nilai xy yang berbeda dalam radius delta dari x0, y0, kecuali nilai x0, y0 itu sendiri, nilai fungsinya akan berada pada radius epsilon dari L. Ini sesuai dengan definisi limit yang tadi sudah aku bahas sebelumnya. Jadi misal kita punya sebuah himpunan terbuka, bola cakram seperti ini, dan kita punya nilai x0, y0-nya itu di titik ini, atau misalnya bisa kita sebut nilai AB-nya itu di titik ini. Jadi saat kita mengambil nilai x, y lainnya yang berjarak delta dari si nilai AB ini atau nilai x0, y0 ini, kita akan mendapatkan nilai fx-nya juga akan berjarak atau punya selisih sebesar epsilon terhadap si nilai L yang berada pada titik AB ini. Terus untuk catatan yang kedua, yaitu nilai fx, nilai fxy harus menuju L bagaimanapun caranya xy mendekati x0, y0. Jadi misal kita punya sebuah fungsi, kita dekati dia terhadap nilai AB tertentu. Saat kita mendekati dia dengan menggunakan berbagai lintasan, itu kita harusnya mendapatkan nilai L yang sama. Itu kalau dia punya limit. Nah, di yang catatan terakhir disebutkan bahwa jika dengan lintasan yang berbeda, nilai F-nya ini akan menuju nilai yang berbeda, maka si F atau si fungsi F ini tidak memiliki limit di x0, y0. Ada dua cara untuk mencari limit atau mencari nilai limit pada fungsi dua peubah, yaitu yang pertama dengan metode substitusi. Jadi ya seperti biasa kita tinggal menggantikan atau mensubstitusikan nilai AB-nya ini, AB ke fungsi fxy-nya, dan kita akan mendapatkan nilainya langsung gitu. Terus untuk kita juga punya kalau si fungsi fxy-nya ini itu dalam bentuk pecahan, kita juga bisa memiliki nilai limit dari si fxy jika si q xy-nya ini tidak sama dengan 0. Gimana kalau si q xy-nya ini sama dengan 0, dia berarti tidak punya limit. Itu berasal dari teorema A yang berada di buku Purcell. Terus untuk yang kedua, bagaimana cara mencari limit
pada fungsi dua poba, yaitu kita dapat mendekati fungsi tersebut dengan persamaan garis atau koordinat polar. Langsung saja ke contoh. Misal kita punya limit XY menuju 1,1 dari X kuadrat Y min 3 per Y plus X. Kita bisa langsung gunakan metode substitusi. Kita dapat hasilnya adalah min 1. Untuk yang kedua, kita juga bisa pakai metode substitusi juga. Kita langsung aja nih substitusiin si XY 0,2 ke fungsinya. Berarti kita punya hasilnya ini adalah 0, karena 0 dikali oleh 2 dikurangi 2 pangkat 3 dibagi dengan 0. Nah, karena si penyebutnya ini menuju 0, kita tidak memiliki atau limit dari fungsi ini tidak ada, gitu, sesuai dengan teorema yang sebelumnya. Terus gimana sih caranya untuk mencari limit dengan mendekati fungsi tersebut dengan persamaan garis atau koordinat polar? Contoh yang ketiga, di sini kita akan mendekati si fungsi X kuadrat Y per Y plus X-nya menggunakan persamaan garis Y sama dengan MX. Jadi kita akan mensubstitusikan Y sama dengan MX ke persamaan X kuadrat Y per Y plus X. Kita dapatkan hasil akhirnya yaitu MX kuadrat per M plus 1. Karena di sini kita dapatnya ada koefisien M, dan nilai koefisien M ini tuh dapat diubah-ubah. Jadi karena nilai limitnya bergantung dengan nilai M, maka limit tersebut tidak ada. Kenapa sih bisa disimpulkan kayak gitu? Nah, kan tadi di slide sebelumnya, nah ini, jika kita melalui lintasan yang berbeda dan memiliki nilai F yang berbeda, maka nilai F-nya itu atau limit dari F di titik X0, Y0-nya itu tidak ada, gitu. Jadi misalnya, kan ini persamaan umum ya, Y sama dengan MX. Kita bisa lebih spesifikkan si fungsi ini, misalkan Y sama dengan X, atau Y sama dengan 2X. Nah, saat kita mendekati si fungsi ini dengan Y sama dengan X atau Y sama dengan 2X, tentu akan menghasilkan nilai limit yang berbeda juga, karena nilai limitnya ini bergantung terhadap M. Nah, itu yang dimaksud dengan jika didekati dengan lintasan yang berbeda, dia tidak punya limit lah, maksudnya itu seperti itu. Jadi saat kita dekati dengan Y sama dengan X atau Y sama dengan 2X, dia akan menghasilkan nilai yang berbeda, sehingga si limit dari fungsi ini tuh tidak ada, gitu. Selanjutnya kita masuk ke kontinuan. Kita punya definisi dari sifat kontinu, yaitu sebuah fungsi f(x,y) dikatakan kontinu di titik AB jika limitnya di titik AB sama dengan nilai titik tersebut, gitu, atau nilai limit dari fungsi f(x,y) di titik AB sama dengan FAB. Selain itu, di kekontinuan kita juga punya teorema. Teorema ini berlaku untuk fungsi komposisi. Jika kita mempunyai fungsi gxy, maksudnya di sini tuh kita punya fungsi gxy yang kontinu di titik AB, dan kita punya fungsi f, satu variabel, yang kontinu di GAB, maka G komposisi F atau F bundaran G
di titik, maka F bundaran G akan kontinu juga di titik AB. Misalnya kita punya contoh Gx Y-nya ini sama dengan X kuadrat. Dengan AB-nya adalah misalnya 1 X kuadrat plus Y lah. Plus Y kuadrat. Dengan titik AB-nya itu 1 titik AB-nya, titik AB kita punya 1,2. Dan kita punya fungsi F, Ft sama dengan T. Jadi kita punya F bundaran G di X, Y X, Y sama dengan, berarti kita komposisikan fungsi G dengan F, kita punya X kuadrat sama dengan tambah Y kuadrat. Dan fungsi ini juga akan kontinu di titik 1,2 karena si Gx-nya tadi juga kontinu di titik 1,2. Seperti itu. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nantikan video-video berikutnya di akun YouTube Akademik Asrama ITB. Stay tune terus ya untuk info berikutnya di OA Akademik ITB. Terima kasih.